Mentari siang menggantung tinggi, menyorot panas yang menyengat para pekerja bangunan yang sibuk merenovasi sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Di antara deretan kuli yang hilir mudik, membawa material, tampak seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Reno. Tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja keras, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, dan keringat mengalir deras membasahi kaos lusuh yang melekat di badannya. Reno mengangkat balok kayu berat ke pundaknya dan berjalan menuju sisi rumah, berusaha menyelesaikan tugasnya sebelum waktu istirahat tiba. Namun, baru beberapa langkah, suara lantang memecah keheningan. "Cepat Reno, jangan lambat begitu. Kerja itu pakai otak, bukan cuman otot," bentak Pak Dharma, mandor sekaligus pemilik proyek yang dikenal galak dan tak pernah puas dengan hasil kerja orang lain. Reno menghela napas panjang, mencoba menahan diri. Sudah berbulan-bulan ia bekerja di bawah komando Pak Dharma dan sudah hafal betul watak atasannya yang mudah marah. Setiap hari ada saja cacian keluar dari mulut pria paruh baya itu. Awalnya sakit hati, tapi lama-lama Reno terbiasa. Toh, ia butuh pekerjaan ini. Namun, siang itu ada sesuatu yang berbeda. Saat Reno menurunkan kayu di sudut halaman, matanya tanpa sengaja bertemu dengan sosok wanita yang berdiri di balik jendela lantai 2 rumah itu. Seorang wanita muda berwajah teduh, berambut hitam panjang yang tergerai indah, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Tatapan mata mereka bertemu sesaat dan perempuan itu tersenyum lembut. Reno hampir saja menjatuhkan kayu yang baru saja ia angkat. Dadanya berdebar aneh. Wanita itu siapa? Dia adalah Ratih, istri Pak Dharma. Reno pernah mendengar namanya disebut-sebut rekan kerja lain, tapi tak pernah benar-benar melihatnya dari dekat. Wanita itu jarang keluar rumah, apalagi berinteraksi dengan para pekerja kasar seperti dirinya. Tapi kini, dari balik jendela itu, Ratih menatapnya seolah ia bukan sekadar tukang bangunan biasa. Ada empati dalam sorot matanya, seakan ia paham betapa berat pekerjaan ini, betapa lelah tubuh Reno menahan beban setiap hari. Senyum itu, tatapan itu, entah kenapa membuat Reno lupa sejenak pada amarah Pak Dharma dan kerasnya hidup yang selama ini ia jalani. "Hei, Reno, mau bengong sampai kapan? Kerjain tuh sudut belakang," bentak Pak Dharma lagi, membuyarkan lamunan Reno. Reno cepat-cepat menunduk, kembali fokus pada pekerjaannya, tapi dalam hati senyum Ratih masih tertinggal jelas. Ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam pikirannya, sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Saat senja mulai jatuh dan para pekerja mulai berkemas, Reno mengelap wajah dengan handuk kecil. Ia bersiap pulang ketika tiba-tiba suara lembut menghentikannya. "Mas Reno?" Reno menoleh kaget. Di dekat pintu samping rumah, berdiri Ratih dengan senyum ramah. Kini tanpa jendela yang membatasi mereka. "Iya, Bu," jawab Reno gugup, merasa kikuk. Ratih melangkah pelan mendekat. "Terima kasih sudah bekerja keras hari ini. Maaf kalau suami saya terlalu keras. Memang begitu orangnya, suka ngomel," ucapnya dengan nada lembut. Reno menggaruk kepala, tak tahu harus menjawab apa. "Oh, iya Bu. Namanya juga kerja, biasa dimarahi." Ratih tertawa kecil. "Tetap saja, saya tahu pasti capek. Jaga kesehatan ya." Reno hanya mengangguk, tapi hatinya berdegup tak karuan. Itu cuma basa-basi biasa kan? Atau ada maksud lain? Malam itu, Reno pulang dengan pikiran melayang-layang. Ia sudah sering melihat perempuan cantik, tapi Ratih berbeda. Bukan cuma wajahnya yang menarik, tapi caranya memandang, caranya berbicara. Ada kelembutan yang terasa tulus, sesuatu yang sudah lama tak ia dapatkan dalam hidupnya yang keras ini. Dan sejak detik itu, muncul sebuah ide gila dalam benaknya. Awalnya, ia cuma menahan amarah pada Pak Dharma, ingin membalas semua hinaan dan bentakan yang diterimanya setiap hari. Tapi kini, setelah melihat Ratih,
Reno merasa menemukan cara yang lebih elegan, merebut perhatian istri sang bos. Bukan sekadar balas dendam, ini tentang rasa penasaran, tentang tantangan, tentang kemungkinan yang menggoda. Namun, Reno sadar langkah ini bisa berbahaya, sangat berbahaya. Tapi anehnya, justru itulah yang membuatnya semakin tergoda untuk mencoba. Dan senyum Ratih siang tadi, itu seakan menjadi undangan diam-diam untuk memulai permainan terlarang yang baru saja ia pikirkan. Sejak pertemuan singkat itu, Reno merasa hari-harinya di proyek renovasi rumah Pak Dharma berubah total. Setiap pagi ia datang lebih awal dari biasanya, memastikan penampilannya lebih rapi meski tetap mengenakan baju kerja yang sederhana. Entah kenapa, kini ia tak hanya datang untuk bekerja. Ada alasan lain, menunggu kesempatan melihat Ratih. Dan benar saja, beberapa hari setelahnya, Ratih kembali muncul. Bukan lagi hanya berdiri di balik jendela, melainkan turun langsung ke halaman membawa nampan berisi minuman dingin. Ini untuk teman-teman pekerja, siang panas begini harus banyak minum, ucap Ratih ramah sambil membagikan gelas satu persatu. Semua pekerja tampak terkejut, apalagi sikap seperti ini sangat jarang datang dari istri seorang majikan kaya. Biasanya mereka tak peduli, tapi Ratih berbeda. Saat giliran Reno menerima gelas itu, Ratih sempat menatapnya sedikit lebih lama. Ada senyum tipis, lirih, nyaris hanya untuk mereka berdua. Reno bisa merasakannya jelas. "Terima kasih, Bu," ucap Reno pelan. Ratih mengangguk pelan. "Sama-sama, semangat Mas Reno." Lagi-lagi hanya kalimat sederhana, tapi cara Ratih mengatakannya terasa lain, seperti ada kode rahasia di balik tatapannya. Dari situ segalanya berkembang semakin berani. Sore hari saat proyek mulai sepi, Reno sengaja memperlambat pekerjaannya. Ia menunggu para tukang lain pulang lebih dulu, berharap bisa tetap tinggal sebentar lebih lama. Kesempatan itu datang seminggu kemudian. Saat ia sedang membereskan alat kerja di garasi, suara lembut itu kembali terdengar. "Mas Reno masih di sini?" Reno menoleh. Ratih berdiri di ambang pintu dengan mengenakan gaun santai berwarna biru muda. Rambutnya digelung seadanya, namun justru membuatnya tampak lebih anggun. "Iya, Bu, ini tinggal beres-beres sedikit," jawab Reno sambil pura-pura sibuk. Ratih tersenyum kecil. "Nggak capek, sudah sore loh." Kalau ada yang ditunggu, capeknya nggak kerasa. Reno memberanikan diri berucap, menatap Ratih tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, Ratih tampak sedikit kikuk, tapi senyumnya justru semakin manis. Ada pipi yang memerah pelan, ada tatapan yang sedikit menghindar sebelum kembali bertemu pandang. "Maksudnya?" tanya Ratih pelan, pura-pura tak paham. Reno hanya tersenyum simpul. "Nggak apa-apa, Bu. Cuman ngomong aja." Lalu hening sesaat. Namun dalam diam itu, ada sesuatu yang menggantung di antara mereka. Udara sore yang hangat terasa berbeda, seolah ada ketegangan manis yang mulai tercipta. Ratih memainkan ujung jarinya, tampak ragu, sebelum akhirnya berkata, "Kalau besok nggak sibuk, habis kerja mampir ke dapur, ya, biar saya buatin teh." Reno terdiam sejenak, seolah memastikan ia tak salah dengar. "Beneran, Bu?" Ratih tersenyum lagi, kali ini lebih lepas. "Ya masa bohong, anggap aja sebagai terima kasih." Setelah itu Ratih berbalik masuk ke rumah, meninggalkan Reno yang masih berdiri terpaku dengan senyum yang sulit disembunyikan. Permainan ini ternyata benar-benar dimulai. Dan Reno tahu ini bukan lagi sekadar balas dendam pada Pak Dharma. Kini ini tentang Ratih, tentang rasa penasaran yang makin membara, tentang godaan yang makin sulit ia tolak. Pertanyaannya cuma satu, sejauh mana Ratih bersedia bermain bersamanya? Karena Reno sudah pasti takkan mundur. Dan besok di dapur itu, semua akan terjawab. Sore itu datang lebih cepat dari yang Reno harapkan.
Sepanjang hari ia tak bisa fokus bekerja, pikirannya dipenuhi bayangan Ratih dan undangan rahasianya kemarin. Saat tukang-tukang lain mulai berkemas dan satu persatu pulang, Reno sengaja memperlambat langkah. Ia melirik ke arah rumah utama, berharap Ratih muncul lebih dulu. Dan benar saja, dari balik tirai jendela dapur, sesosok tubuh ramping tampak mengintip sebentar sebelum kembali menghilang. Kode itu jelas. Reno memberanikan diri mengetuk pintu belakang. Tak butuh waktu lama, Ratih membukakan pintu. Senyumnya lembut, tapi sorot matanya penuh isyarat. "Masuk aja, nggak usah sungkan," katanya pelan. Dapur sore itu terasa hangat. Bukan hanya karena teh panas yang sudah terhidang di meja kecil, tapi karena suasana yang menggantung di antara mereka. Ratih menuangkan teh untuk Reno, lalu duduk tak jauh darinya. Sekali lagi, hanya mereka berdua. Sunyi, tenang, tapi penuh gelombang halus yang sulit dijelaskan. "Kamu capek banget ya?" tanya Ratih, memperhatikan Reno dengan pandangan yang lebih lembut dari biasanya. "Nggak terlalu, mungkin cuman pikiran aja," jawab Reno jujur. Ratih tertawa kecil. "Pikiran tentang apa coba?" Reno menatapnya langsung, tanpa ragu lagi. "Tentang Bu Ratih." Untuk beberapa detik, Ratih terdiam. Lalu senyum itu muncul lagi, lebih berani, lebih jujur. "Mas Reno ini suka bercanda," balasnya pelan. Tapi matanya tak menghindar, justru menantang, seolah meminta Reno melangkah lebih jauh. Dan Reno tahu, ini saatnya. Ia mendekat sedikit, mencondongkan tubuh, memastikan ia membaca situasi dengan benar. "Kalau saya serius gimana?" bisiknya. Ratih menggigit bibir bawahnya sebentar, lalu menatap Reno lurus-lurus. Ada napas berat, ada keraguan terakhir yang akhirnya runtuh. "Jangan bilang-bilang siapa-siapa," ucap Ratih lirih. Hanya itu izin yang Reno butuhkan. Tangannya meraih jemari Ratih di atas meja. Hangat, halus, dan sama sekali tidak menolak. Justru menggenggam balik, perlahan namun pasti. Waktu seperti melambat. Tak ada lagi suara lain selain detak jantung mereka sendiri. Dan sebelum ada logika yang sempat menahan, bibir Reno sudah menemukan jalan ke bibir Ratih. Lembut, lama, penuh rasa penasaran yang akhirnya menemukan jawabannya. Ratih membalas, pelan tapi pasti. Seolah semua kegelisahan yang ia pendam akhirnya menemukan tempat untuk berlabuh. Saat mereka berpisah, Ratih tersenyum kecil, matanya berbinar. "Kayaknya aku yang salah ngajak kamu masuk dapur," bisiknya geli, meski rona merah di pipinya tak bisa disembunyikan. Reno terkekeh. "Kalau salahnya kayak gini, saya nggak masalah." Ratih berdiri, merapikan rambutnya, lalu berbisik, "Besok kalau ada waktu, kita ngobrol lebih lama ya." Lalu ia mengantar Reno keluar lewat pintu belakang, memastikan tak ada siapapun yang melihat. Dan saat Reno melangkah pulang sore itu, ia sadar satu hal, tak ada jalan kembali. Permainan ini sudah dimulai dan kini bukan cuma urusan godaan lagi. Ini soal keinginan yang tumbuh makin dalam. Antara dia, Ratih, dan rahasia di balik rumah mewah itu. Rahasia yang sepertinya baru saja mulai terbuka. Beberapa minggu setelah sore di dapur itu, hubungan mereka makin sulit disembunyikan. Setiap Reno datang bekerja, Ratih selalu punya alasan untuk mendekat. Mulai dari minta tolong memperbaiki keran, mengecek taman depan, sampai sekadar menawari teh sore. Dan Reno, dia terlalu larut menikmati permainan ini. Tatapan Ratih, sentuhan ringan di lengan, bisikan singkat saat orang lain tak melihat, semua itu candu yang tak bisa ditolak. Tapi semua rahasia, sebaik apapun disimpan, selalu punya celah. Hari itu hujan, turun deras sejak siang. Pekerjaan taman dihentikan lebih awal, para tukang sudah pulang. Tapi Reno sengaja bertahan, pura-pura bereskan alat, menunggu Ratih memberi kode. Dan benar saja, pintu belakang terbuka pelan.
Ratih muncul, memakai daster tipis berwarna pastel, rambut digerai seadanya. "Udah selesai? Masuk dulu, hujan gini," ajaknya. Tanpa pikir panjang, Reno masuk. Suasana rumah sepi, hanya suara hujan deras di luar. Tak butuh waktu lama, tubuh Ratih sudah bersandar di dada Reno. Mereka saling memandang, seolah dunia cuma milik berdua. "Aku takut ketahuan, Mas," bisik Ratih. "Tenang, aku jagain." Tapi justru saat bibir mereka hampir bertemu lagi, terdengar suara pintu depan dibuka keras. Brak! Ratih langsung mendorong Reno menjauh, wajahnya pucat. Itu kayaknya suamiku pulang." Reno merasa jantungnya berhenti berdetak. Dia panik, matanya mencari jalan keluar. "Lewat dapur, cepat!" Ratih setengah mendorongnya. Reno buru-buru mengambil jaketnya dan berlari pelan ke pintu belakang, menahan napas. Dari balik dapur, dia mendengar suara laki-laki menyapa. "Kamu ngapain? Kok sepi banget?" Ratih entah bagaimana berhasil menjawab dengan nada tenang. "Habis tidur siang, capek banget." Reno keluar dari rumah itu dengan dada berdebar, menembus hujan tanpa peduli basah kuyup. Di jalan setapak menuju gerbang, ia menoleh sebentar ke belakang. Ratih berdiri di balik jendela, mengintip pelan, wajahnya masih tegang. Tapi saat mata mereka bertemu, ada senyuman kecil. Senyuman yang bicara banyak. Mereka baru saja selamat dari bencana. Tapi Reno sadar betul, ini gak bisa diteruskan seperti ini. Sekali saja lengah, rahasia ini bisa pecah. Dan saat itu terjadi, bukan cuma pekerjaannya yang hilang, bisa jadi lebih dari itu. Tapi anehnya, justru rasa takut itu bikin semuanya makin menggoda. Dan tanpa sadar, Reno bergumam dalam hati, "Besok aku pasti balik lagi."